Halo, aku Baga. Kali ini aku mau bahas Mushoku Tensei. Jadi ini ceritanya kelanjutan dari anime season 2. Gimana? Lihat aja langsung ya. Nah, jadi ceritanya kan terakhir itu si Eris ninggalin si Rudeus. Nah, ternyata si Eris itu meninggalkan si Rudeus karena dia itu minder sama dirinya. Jadi kan orang tuanya udah meninggal tuh. Nah, si Eris ini sekarang bergantung banget pada Rudeus. Makanya dia itu harus mengandalkan dirinya sendiri gitu. Jadi nggak pingin terlalu bergantung sama si Rudeus. Karena orang tuanya udah nggak ada. Kalau dulu kan si Eris bergantung sama Rudeus karena uang ya. Karena orang tuanya bayar si Rudeus. Nah, tapi sekarang orang tuanya udah nggak ada. Terus fungsi si Eris buat Rudeus tuh apa gitu? Nggak ada. Makanya si Eris ini pingin jadi lebih kuat. Supaya bisa sebanding lah, setara sama si Rudeus gitu. Nah makanya dia pergi ke kota pedang ya untuk lebih memperdalam teknik pedangnya. Apalagi waktu itu pas si Dewa Naga hampir membunuh si Rudeus. Nah si Eris takut dong kalau kejadian yang sama terulang terus si Rudeus meninggal gimana gitu. Makanya dia harus lebih kuat supaya sebanding dan bisa melindungi Rudeus. Itu poinnya ya. Bisa melindungi dan sebanding dengan Rudeus. Tapi sayangnya perpisahannya gak berjalan dengan mulus gitu. Karena ada kesalahpahaman ya. Kan si Eris tulis surat tuh. Tapi suratnya bilangnya kita tidak cocok gitu. Si Rudeus sih salah sangka ya. Dikira si Eris ini merasa si Rudeus nggak pantas, tapi padahal bukan gitu. Padahal dia si Eris yang merasa dirinya nggak pantas, tapi kan salah paham jadinya. Kenapa nggak apa ya bilang aja gitu, pamitan aku pengen jadi lebih kuat jadi pergi dulu. Kenapa harus pakai surat-suratan segala, bikin orang salah paham? Aku nggak ngerti dah. Ya mungkin supaya ceritanya berlanjut ya, supaya plotnya berlanjut makanya ceritanya harus begitu ya. Lalu akhirnya Rudeus yang depresi ya seperti di animenya kan, setelah ditinggal Eris dia depresi itu ngurung diri di kamar, tapi akhirnya dia keluar ya karena udah ya mendapat pencerahan lah ya bahwa keluarganya kan masih hilang, si ibunya masih hilang ya. Jadi Rudeus memantapkan hatinya untuk pergi mencari ibunya. Saat ini Rudeus sudah berusia 15 tahun nih. Ya udah gede tuh, rambutnya juga udah panjang ya. Asalnya kan nggak sepanjang ini kan. Tuh, tingginya juga udah menambah ya. Nah tapi ibunya nggak ketemu-ketemu. Nah makanya si Rudeus punya ide ya. Jadi dia ngambil misi tingkat tinggi. Terus ngalahin monster-monster yang kuat supaya namanya dikenal. Nah si Rudeus ini dikenal sebagai petualang dengan nama Kuak Mire. Dan rencana si Rudeus ini berhasil. Dia jadi terkenal di mana-mana. Si Rudeus merupakan salah satu orang yang terkenal di guildnya. Makanya si Elina Lise berhasil menemukan Rudeus. Nah, kenapa si Elina Lise ini mencari Rudeus? Jadi kan di episode terakhir tuh di animenya si Roxy ini bertemu dengan si Kirishika ya, Demon Empress. Waktu ketemu kan dikasih tahu tuh ya lokasi ibunya ada di kota labirin. Nah, makanya si Roxy punya ide. Jadi ngebagi tugas lah si dwarf pergi ke Paul ya buat ngasih tahu lokasi ibunya. Sedangkan si Elina Lise pergi ke Rudeus untuk memberitahu lokasi ibunya berada. Jadi mereka berpencar gitu. Kan asalnya setim berpencar. Si dwarf ke bapaknya Paul, Elina Lise pergi ke Rudeus. Nah, si Elina Lise ini pergi bareng Badigadi ya. Badigadi ini tunangannya si Kirishika yang sering disebutin. Kan si Kirishika sering bilang bahwa dia punya tunangan. Nah, tunangannya itu adalah dia ya, Badigadi nih, Raja Iblis. Rudeus pun akhirnya memantapkan hati ya untuk pergi ke kota labirin. Tapi sayangnya lagi musim salju. Jadinya si Rudeus gak bisa pergi ke sana sekarang. Jadi harus tunggu bulan spring dulu. Ini masih winter. Gak bisa kemana-mana jadi. Jadi si Rudeus selama musim winter ini berlatih aja, mengembangkan ototnya ya. Sekarang jadi berotot si Rudeus.
Kalau dulu mah kan masa lalunya gendut ya, kalau sekarang dia rajin olahraga nih. Melatih teknik pedangnya, melatih sihir. Sampai suatu saat tiba-tiba ada undangan ya dari Renoa Magic Academy yang mengatakan bahwa si Rudeus ini sangat terkenal dengan magicnya, yang mengalahkan monster-monster kuat. Kan si Rudeus itu dengan nama Kuak Mire ini ngambil misi tingkat tinggi terus ngalahin monster-monster kuat dengan sihirnya. Nah itu kabar ini tuh terdengar sampai Renoa Magic Academy yang waktu itu pingin Rudeus masukin. Kan dulu si Rudeus itu kerja sama si Eris tuh supaya dapat duit supaya bisa masuk Magic Academy ini ya. Tapi karena ada insiden teleportasi makanya semuanya berantakan ya. Padahal dulu tuh pingin masuk situ ya. Aduh, sedih juga ya. Si Rudeus pun mendapat rekomendasi dari Renoa Magic Academy untuk bersekolah di sana. Tapi si Rudeus kan pingin menjemput ibunya ya yang di kota Labirin. Makanya dia nggak bisa pergi ke sana. Dan akhirnya nggak mau gitu. Awalnya nggak mau. Tapi kenapa dia mau? Tentu saja ada campur tangan dari si dewa manusia ya, Hitogami. Dia bilang katanya ya, kamu kalau ke kota Labirin sekarang nggak akan banyak berpengaruh. Kamu nggak bakal bisa bantu apa-apa. Kamu mendingan masuk dulu ke Renoa Magic Academy. Itu bisa bantu kamu buat nanti ke kota Labirin gitu katanya. Walaupun si dewa manusia ini biasanya menjerumuskan si Rudeus ke masalah. Tapi kan selain masalah juga banyak bantunya ya. Jadi si Rudeus akhirnya menerima saran dari Hitogami. Selain itu kan Paul, si Dwarf sama Roxy kan udah membentuk tim untuk pergi ke kota Labirin ya. Udah duluan mereka pergi. Nah makanya jadi si Rudeus juga tenang ya karena mereka bertiga udah mau menjemput ibunya. Jadi si Rudeus gak harus banget pergi sekarang gitu. Nah di surat undangannya katanya si Rudeus bakal dapet beasiswa. Jadi tenang aja ya. Gak usah bayar gitu. Oke, sampai sini aja dulu cerita Mushoku Tensei-nya. Nanti aku lanjut lagi di episode berikutnya. Terima kasih udah menyaksikan. Kalau gitu bye bye.